memetakan bareng yang terdampak gempa di Turki dan Suriah seperti itu. Jadi nanti eh, mungkin seperti yang teman-teman ketahui ya bahwa di Turki dan Suriah kan kemarin sedang tertimpa musibah gempa dan di sini kita nanti bakal membantu memetakan wilayah yang terdampak gempa seperti itu. Oke, tapi sebelum itu izinkan saya untuk membacakan kira-kira ketentuan apa saja yang ada dalam acara magang kali ini. Saya buka dengan rundown kegiatan, di mana untuk yang pertama adalah pembukaan, di mana ini menjelaskan terkait dengan penjelasan singkat tentang kegiatan Mappeton. Lalu kita nanti juga ada show training yang akan dipandu oleh Mas Dimas dari Youth Mappers Indonesia. Nanti Mas Dimas bakal mendemokan terkait dengan bagaimana memetakan menggunakan ID editor dan juga tasking manager. Lalu yang acara sebelumnya adalah tips dan trik pemetaan yang akan diisi oleh Mas Ciko dari OpenStreetMap Indonesia, di mana Mas Ciko nanti bakal menjelaskan hal-hal yang harus diperhatikan saat Mappeton dan pemetaan di OSM. Seperti itu. Jadi sebelum kita melakukan mapping, kita bakal belajar dulu nih kira-kira bagaimana cara kita untuk memetakan. Baru nanti di jam setengah lima sampai jam 17.20 kita bakal bersama-sama melakukan mapping. Jadi di sesi Mappeton. Nah, dan terakhir ada penutupan dan juga pengumuman pemenang. Jadi nanti untuk teman-teman yang ada di sini ya, bagi yang top mapper atau mungkin yang melakukan pemetaan terbanyak nanti bakal dapat merchandise dari Youth Mapper dan juga Staff Map Garage seperti itu. Jadi pengumuman pemenang bakal dilakukan di akhir. Nah, ada juga ketentuan terkait dengan dari Open Mapping Group Asia Pasifik, di mana untuk kegiatan kita hari ini nanti kita nggak hanya sekedar melakukan pemetaan saja teman-teman, tapi dari hasil pemetaan teman-teman itu nanti bakal dikonversi menjadi donasi bagi korban gempa Turki dan Suriah seperti itu. Sebagai contoh, ketika teman-teman nanti sudah memetakan 150 bangunan melalui tasking manager, itu nanti bakal dikonversi menjadi donasi bagi korban di sana. Atau mungkin 50 amenitas, 50 kilometer jalan, dan sebagainya. Itu nanti bakal dikonversi menjadi donasi. Jadi kita nggak hanya melakukan kegiatan mapping saja, tapi kita juga bakal berdonasi nih bagi korban yang ada di sini. Nah, selanjutnya adalah terkait dengan syarat pemetaan. Mana yang pertama tentu saja adalah memiliki akun OpenStreetMap. Nanti misal teman-teman ada yang belum punya akun OSM, nanti bakal didemokan oleh Mas ya. Kira-kira bagaimana cara buat akunnya. Selain itu juga teman-teman menggunakan laptop dan juga mouse serta koneksi internet yang memadai. Jadi cuma itu saja. Jadi cuma teman-teman punya akun OpenStreetMap, teman-teman punya laptop dan koneksi internet, maka teman-teman bisa mulai memetakan seperti itu. Nah, ini adalah terkait dengan ketentuan pemetaan, di mana dalam Mappeton kita kali ini, objek yang akan kita petakan adalah bangunan dan jalan. Jadi kita batasi hanya kedua objek tersebut. Jadi misal teman-teman nanti yang lain itu tidak perlu dikitasi. Terus link untuk tasking manager nanti bakal di-share ya di kolom chat. Jadi nanti kita semua bakal ada di satu project. Ya kita memetakan secara bersama-sama. Nah, ini juga yang penting untuk setiap upload hasil pemetaan wajib menggunakan hashtag yang tertera di sini. Itu SM4ST 2023. Seperti itu. Nanti juga bakal dijelaskan kembali oleh Mas Iko seperti itu. Lalu sebelum memulai memetakan, wajib mengisi daftar hadir untuk pendataan pemenang. Jadi untuk kami men-tracking kira-kira siapa pemenangnya nanti, teman-teman silakan untuk nanti mengisi daftar hadir. Itu juga bakal di-share di kolom chat. Itu sebelum nanti teman-teman melakukan pemetaan. Nah, ini untuk tasking yang digunakan. Nah, untuk yang selanjutnya adalah terkait dengan merchandise dan reward. Jadi
untuk kegiatan Mapatan pada sore hari ini ya teman-teman, yaitu kita bakal ada merchandise nih dari Open Mapping Hub Asia Pasifik, Staff Mat Garage dan juga Youth Mappers Indonesia. Di mana ketika teman-teman nanti sudah katakanlah memetakan 3.000 bangunan plus satu amenitas dan juga 10 tas petakan, maka teman-teman dapat mendapatkan box seperti itu dari Open Mapping Group Asia Pasifik. Dan itu juga untuk yang top mapper nanti bakal dapat tumbler dan juga kaos. Untuk tumbler dipersembahkan oleh staff Map Garage, sedangkan untuk kaos dipersembahkan oleh Youth Mappers Indonesia. Jadi eh, mari kita petakan sebanyak-banyak karena nanti bakal ada merchandise dan reward yang menunggu di belakang. Oke, mungkin itu ya teman-teman untuk ketentuan yang ada dalam Mapaton kali ini. Mungkin untuk selanjutnya kita lanjutkan ke sesi short training bersama dengan Mas Dimas. Untuk Mas Dimas cek apakah terhubung. Halo, Mas Ferdi, mungkin Mas Dimas ada kendala jaringan, mungkin aku bantu untuk Oke, baik. training ini kali ya. Baik. Oke, untuk Oke, waktu dan tempat saya persilakan untuk itu seperti itu. oke, oke. Halo semuanya, apa kabar? Eh, Sebelumnya saya Iko Panjurukmana, bisa dipanggil Iko. Saya dari Perkumpulan Open Source Indonesia. Berterima kasih untuk teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir. Jadi di sesi ini saya akan coba menjelaskan sedikit ya short training bagaimana menggunakan ID editor dan bagaimana kita menambahkan data di OSM gitu ya. Oke, bentar, saya share screen dulu. Oke, oke, teman-teman silakan buka website OpenStreetMap. Di sini bisa teman-teman ketik openstreetmap.org atau osm.org itu sama aja. Nanti akan muncul tampilannya seperti eh, layar peta gitu ya, full seperti itu. Nah, ini akan tampilan awalnya akan seperti itu. Nah, ini bagi teman-teman yang belum memiliki akun eh, OSM, teman-teman silakan klik sign up di pojok kanan atas. Di sini nanti silakan teman-teman isikan email, pastikan email yang teman-teman daftarin itu bisa dibuka inbox-nya ya. Jadi bisa dibuka inbox-nya karena nanti ada verifikasi link yang dikirim. Nah, silakan teman-teman ikuti di video ini, silakan isi email, konferensi email, display name-nya. Nanti setelah itu teman-teman akan muncul tampilan seperti ini, lalu pilihnya rest of the world. Lalu centang saja semuanya, lalu pilih continue. Nah, sampai step ini, nanti teman-teman akan dikirimkan melalui email yang terdaftar, link verifikasi silakan diklik saja. Oke, kalau teman-teman yang sudah punya akun, langsung klik login saja di eh, sebelahnya sign up ya. Pojok kanan atas sebelah sign up nanti ada tombol login, nanti teman-teman bisa klik di situ aja. Oke, nah ini contoh salah satu verifikasi emailnya yang teman-teman bisa klik. Nanti seperti nanti tinggal klik tautan yang seperti ini. Oke, aku langsung pindah ke OSM aja ya. Nah, bentar. Oke, nah ini aku contohin karena aku udah punya email, udah punya akun OSM, jadi tinggal klik di login saja. Nanti akan muncul seperti ini, tinggal masukkan display name yang tadi teman-teman punya atau teman-teman sudah daftarkan, tambahkan passwordnya, lalu klik login saja. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini gitu ya. Biasanya sih dia nge-zoom out sih. Zoom out seperti ini gitu. Nanti di sini akan berubah namanya menjadi display name teman-teman. Itu menandakan kalau sudah masuk akunnya sudah terlogin dengan baik. Nah, ini tampilan OpenStreetMap.org. Ya mungkin ini teman-teman sudah tahu ya, tapi kalau teman-teman belum tahu, ini tampilannya. Eh, di sini cara menavigasinya tinggal kalau teman-teman pakai mouse tinggal scroll up aja itu akan zoom in. Kalau scroll down itu akan zoom out.
Atau juga bisa kalau nggak ada mouse, tinggal klik ini aja tanda plus, zoom in, dan ini juga untuk zoom out. Seperti itu. Nah, ini tampilannya. Di sini juga layarnya bisa teman-teman rubah-rubah, segala macam bisa standar, cycle, cycle OSM, cycle map, dan lain-lain. Nah, tapi kita fokusnya ke standar saja. Oke. Nah, ini show more location itu GPS-nya. Nanti kalau misalkan teman-teman klik, nanti dia akan ada tombol setuju atau tidak gitu ya di kiri atas nanti bisa muncul. Nanti kalau misalkan di yes kan nanti akan muncul eh, titik berwarna biru di mana lokasi teman-teman berada. Nah, ini tampilannya teman-teman bisa eh, coba untuk explore sendiri. Nah, yang paling penting adalah karena kita akan menambahkan data di UXM. Nah, bagaimana cara menambahkan datanya? Menambahkan datanya itu kalau teman-teman lihat di pojok kiri atas itu ada tombol edit. Nah, ini kalau teman-teman perhatikan, kalau misalnya di zoom out terlebih jauh itu editnya nggak muncul. Jadi memang kita harus fokus ke salah satu daerah. Ini contohnya kita di Indonesia ya. Gitu. Tinggal fokus aja di salah satu sampai dengan nanti muncul editnya. Nanti tinggal klik ke bawah, nanti ada dua pilihan. Nah, untuk kali ini kita akan coba untuk short training yang mengenai ID editor. Jadi yang dipilih adalah edit with ID. Nanti teman-teman bisa klik di sini. Ini mohon maaf sebetulnya sebelumnya kalau saya terlalu cepat gitu ya, karena memang short training aja gitu. Nanti kalau misalkan bingung atau segala macam boleh komentar di kolom chat ya, kalau misalkan saya terlalu cepat. Nah, ini tampilan ID editor. Nah, ini yang akan kita coba gunakan untuk menambahkan data di tasking manager Suriah ya, Suriah dan Turki. Tapi kita fokusnya ini sekarang di Suriah. Nah, ini tampilan awalnya, karena setelah tadi klik di edit nanti akan muncul seperti ini. Nah, di sini di atas ini ada tiga tampilan, point, line, dan area. Ini untuk menambahkan data eh, di OSM. Gitu. Sebagai contohnya, eh, point, line, area itu merepresentasikan objek real di dunia nyata. Gitu. Ya. Contohnya kalau point itu bisa eh, titik bangunan atau titik rumah sakit atau juga titik misalkan pohon, eh, lampu, jalanan segala macam, kantor pos, nah itu bisa dalam bentuk titik. Nah, line ini tuh bisa merepresentasikan sebagai jalan, sungai, kabel listrik dan lain-lain. Nah, line ini nanti akan kita gunakan untuk mencoba mendigitasi jalan. Gitu. Nah, sedangkan di area itu sama kayak seperti bangunan, land use, dan lain-lain. Tapi kita pakai saat ini area itu untuk mendedikasi bangunan. Ini kita sebagai trial aja ya. Nanti kita akan cobanya di tasking Surya. Ini kita masih di Indonesia. Contohnya, bagaimana cara menggunakannya? Scrollnya masih sama. Kalau teman-teman menggunakan mouse, silakan scroll up untuk zoom in, scroll down untuk zoom out gitu ya. Atau juga bisa mengetik klik di plus dan minusnya untuk zoom in atau zoom out. Ini masih sama eh, show my location yang GPS tadi dan background setting ada sedikit perbedaan gitu ya di tampilannya saja. Di sini kalau misalkan teman-teman scroll down ada macam-macam. Yang perlu teman-teman perhatikan adalah background apa yang atau imagery apa yang dipakai gitu. Dan di sini kita akan fokus menggunakan Maxar gitu ya. Jadi pastikan kalau background yang teman-teman pilih adalah Maxar Premium Imagery. Tuh, di sini silakan scroll, ada macam-macam, ada show minimap, ada show background panel, show location. Nah, ini brightness-nya juga bisa diatur. Misalkan terlalu terang atau bisa dirubah, gitu ya. Kontrasnya bisa dimainin. Senyamannya teman-teman lihat di pandangan matanya. Nah, ini semua bisa diatur di background setting yang gambar layar bertumpuk ini ya. Yang perlu diperhatikan itu backgroundnya, lalu di sini bisa rubah display optionnya dan lain-lain. Seperti itu. Nah, terus ke bawah lagi di sini ada map data. Nah, map data ini itu eh, ada macam-macam setting. Cuma untuk Mapleton ini biasanya tidak terlalu diperlukan gitu ya, karena ini lebih tahap selanjutnya gitu. Nah, di sini bisa di-uncheck atau dicek OpenStack datanya, bisa ada indikator validasi yang lain seperti KeyPrice, OSM, MOS, dan segala macam itu memang tidak merupakan bagian dari Mapleton ini. Tapi ini hanya saya tunjukkan aja supaya teman-teman bisa
tahu gitu ya. Di sini ada show history panel, nanti di sini ada historinya, di sini juga ada measurementnya, berapa panjangnya. Di sini juga ada street view, ada Bing, Mapillary, Karta View, dan lain-lain. Gitu ya. Lalu sini juga ada isu, di sini juga ada isu. Nah, isu ini nanti mungkin akan dijelaskan di bagian tips and trick editingnya ya. Nah, simpel sih, karena kita hanya fokus di jalanan dan bangunan, hanya diperhatikan kalau tidak ada overlapping antar jalanan dan bangunan, atau overlapping antara bangunan dan bangunan, ataupun overlapping antara jalan dan jalan. Nah, overlapping jalan dan jalan ini bisa diantisipasi dengan share note. Nanti kita akan coba bahas lebih dalam di tips and triknya. Tapi ini kita fokus untuk pengenalan editor dulu. Seperti itu. Oke, kalau di titik kanan itu cukup seperti itu. Teman-teman bisa explore lebih jauh lagi. Nah, ini kita akan coba praktikkan bagaimana menambahkan datanya gitu. Pertama, misalkan saya mau menambahkan contoh bangunan yang ini gitu ya. Karena teman-teman klik di area atau misalkan shortcut itu bisa angka 3 keyboard. Nanti kalau teman perhatikan tangannya ini nanti akan berubah menjadi kursor plus ya. Nah, berarti ini tandanya sudah aktif. Nah, sudah pastikan teman-teman zoom in maksimal agar terlihat bangunannya ya. Gitu. Misalkan ini. Ya sudah, berarti nanti klik kiri sekali, klik kiri lagi, klik kiri lagi, klik kiri lagi, klik kiri lagi. Nah, untuk mengakhirinya itu klik kiri 2 kali. Nah, nanti dia akan berubah warnanya menjadi merah dan klik-klik. Dan otomatis di sebelah kiri akan muncul tab baru gitu ya. Nah, inilah yang harus ditambahkan. Nah, di sini teman-teman tag yang direkomendasikan di taskingnya atau di project di time Suryanya itu adalah building yes, karena kita di sini karena remote mapping dan kita nggak tahu apakah bangunan itu seperti di dunia nyata itu apa gitu. Jadi kita belum tahu. Jadi umumnya itu menggunakan building yes. Jadi tinggal klik aja di sini building, pilih. Nah, dan di sini tadinya yang putih ya. Kalau teman lihat tadinya ini putih terus berubah jadi merah. Nah, pastikan memang data yang teman-teman tambahkan itu sudah berubah menjadi merah. Karena kalau putih berarti informasinya kosong atau belum ada. Nah, merah ini ya. Nah, setelah didigitasi, sudah ditambahkan tagnya, jangan lupa klik kanan dan square. Klik kanan, pilih square. Atau shortcutnya itu Q di keyboard ya, Q. Oke, itu ya. Nah, ini teman-teman boleh sembari dicoba sampai sejauh ini. Tapi jangan diupload dulu ya. Kita coba dulu menambahkan datanya. Coba sekali lagi ya. Ini aku cari bangunan. Nah, jangan contohnya ini ya. Ini nih. Area, klik area. Ini kita masih jalan ya, masih bangunan ya. Klik area atau shortcutnya 3. Pilih objek bangunannya. Nah, yang menarik adalah di sini contohnya. Di sini kan kita melihat ada bangunan ya, namun tertutup pohon. Nah, ini tetap dibentuk kotak ya, teman-teman. Jadi jangan sampai mengikuti kayak gini. Nah, itu nggak perlu gitu. Jadi ya sudah, terabas saja kotak. Karena kita tahu ini bangunan. Jadi klik kiri lagi 2 kali untuk mengakhiri. Nah, nanti akan muncul putih dan bergaris merah. Nanti akan muncul tab baru sebelah kiri. Nanti tambahkan building. Oke. Jangan lupa klik kanan square atau Q shortcutnya. Oke. Itu untuk bangunan. Silakan teman-teman dicoba. Kalau misalkan ada yang mau ditanya, silakan ditanyakan. Nah, lalu untuk jalan gimana? Gitu. Nah, untuk jalan sama. Ini kita pilih line atau shortcutnya itu 2, lalu pilih mana ya. Contohnya misalkan ini. Ini saya kelihatan ini sepertinya jalan menuju ke bangunan sebelah sini. Yaudah, kita pastikan sorot eh, sambungan jalannya gitu ya. Jadi ini jalannya warna merah. Pastikan itu tersambung dengan jalan. Set. Lalu klik kiri sekali, klik kiri lagi, klik kiri lagi, klik kiri lagi, akhiri dengan klik kiri 2 kali. Nah, sama persis kan ya. Warna putih merah-merah. Nah, untuk tag jalan direkomendasikan itu ada 2, unclassified dan residential. Nah, unclassified itu adalah hint-nya ini ya, teman-teman. Kalau unclassified itu jalan yang menghubungkan antar permukiman. Biasanya, notabene, unclassified itu jaringan jalannya panjang, gitu.
beberapa kilo gitu. Nah, sedangkan kalau jalan-jalan yang pendek seperti ini direkomendasikan di project itu menggunakan residensial. Nah, jadi kalau contohnya di sini jalannya pendek, kita pakai residensial. Kita pakai residensial. Ketik aja di sini residensial. Atau misalkan mau unclass ya, contohnya udah tinggal klik unclass. Pilih yang itu, pilih yang ini. Tapi karena di sini kita pakainya residensial, kita klik aja residensial. Oke. Nah, nanti akan berubah yang tadinya putih tipis ya, jadinya putih merah ini. Tebel dan itu tandanya sudah dipetakan. Nah, ini teman-teman silakan untuk coba menambahkan bangunan dan jalan. Tapi jangan diupload dulu. Gitu ya. Nah, kalau udah, nah ini aku mau coba memperhatikan bagaimana cara uploadnya. Gitu ya. Cara upload itu tinggal klik di panah ke atas, ini ada tombol save. Nah, 4 ini adalah menandakan seberapa banyak objek yang sudah dibuat. Gitu ya. Nah, karena ini 4, ya sudah berarti tinggal itu upload. Nah, ini contohnya ya. Jangan di-upload gitu. Ini contoh aja nanti setelah klik di-upload nanti akan berubah warna ya, jadi abu-abu. Kalau misalkan tadi, nah sebelumnya kan terang gitu ya. Kalau misalkan abu-abu, nah pastikan di sini tidak ada warning atau error yang teman-teman buat. Misalkan contoh ya, aku bikin bangunan yang overlapping. Misalkan, nah ini aku upload. Nah di sini ada warning. Nah ini jangan di-upload, teman-teman selesaikan dulu mana bangunannya. Misalkan ini saling tumbang tindih kan nggak boleh ya. Cara gesernya gimana? Tinggal klik kanan, terus move. Atau shortcutnya itu M. Tinggal geser kemana? Misalkan ke sini. Udah, nanti geser, tinggal klik kiri. Udah selesai. Kayak gitu. Itu yang overlapping. Kalau misalkan ada juga jalan yang eh, nempel ke bangunan, misalkan kayak gini. Nah, ini kan harusnya nggak boleh ya, tapi ini nempel nih. Ini gimana nih cara unglue-nya gitu nih. Udah tinggal select di titiknya, klik kanan, terus disconnect. Nanti titiknya itu akan terpisah, baru digeser, terus di square. Itu untuk yang nempel. Sama juga, bangunan di sini diharapkan tidak saling bertempel ya. Nah, mungkin ini teman-teman lihatnya nempel ya. Ya, tapi diusahakan untuk mendigitasinya itu jangan nempel. Maksudnya nempel itu jangan share note gitu. Nah, ini jangan share note gini gitu. Nah, jangan seperti ini gitu ya. Jangan seperti ini, tapi usahakan dia itu Nah, usahakan dia itu bangunan yang terpisah. Ya, caranya gimana? Sama kayak tadi, tinggal klik di titik yang mana, terus klik kanan, disconnect. Dua kan ada dua ya, klik kanan, disconnect. Udah tinggal klik move, geser. Seperti itu. Nah, itu kesalahan-kesalahan yang biasa ditemukan. Nah, oke. Masih ada setengah jam lagi ya. Oke, nah itu bagaimana cara menambahkan data di OpenStreetMap setelah diupload. Nah, di sini tinggal tulisan tambahkan komen yang set yang tadi sudah ditentukan ya. Kalau nggak salah tuh, sorry aku lupa. Oh ini ya, SM. Nah, SM. Nah, ini nanti diupload gitu. Tambahkan SM for ST223. Oke, Iya. Jadi wajib ya Mas Iko ya untuk wajib. hashtag ini ya. Hashtag ini Karena wajib nanti ditambah. untuk penghitungan top mapersnya juga ya berarti ya. Betul, Tuh. Jadi betul. kalau teman-teman nanti mapping terus lupa masukin hashtag di upload, ya nanti nggak Itu kehitung tidak terhitung. sebagai Ya, perolehan teman-teman gitu ya. Jadi sayang aja. betul. Gitu. Jadi pastiin jangan sampai lupa teman-teman. Oke. Ya, betul Mas Dito. Gitu. Oke, nah ini teman-teman udah mengenal ID Editor. Nah, langsung mungkin kita pindah ke tasking nih. Nah, ini adalah tasking manager yang mungkin teman-teman udah familiar atau yang belum. Ini namanya tasking manager, di mana tasking manager itu adalah membagi suatu wilayah menjadi kotak-kotak kecil untuk menghindari konflik. Jadi satu wilayah itu memetakan lebih dari satu orang. Nah, itu makalah gunanya tasking manager. Ini tampilannya, silakan teman-teman klik atau ketik di ini, linknya ini mungkin
Mas. Mas Idom minta tolong untuk di copyin ke chat ya. Iya, boleh. Ya, ini diklik aja, nanti kalau di enter nanti tampilannya seperti ini. Ini tampilan awal Task Manager. Nah, kalau sudah punya akun, silakan klik login di sini. Nanti dia akan otomatis mendirect ya, nge-reload gini. Nanti akan muncul seperti ini. Nah, nanti akan berubah eh, namanya menjadi display name yang teman-teman tadi coba. Nah, silakan teman-teman sambil dipraktekin ya. Ya, oke, udah sampai sini. Terus gimana kita cari projectnya, Mas? Nah, projectnya itu caranya di explore project. Nah, di sini di searching, di search project itu kita bisa search ID projectnya yang teman-teman akan ngepetonkan. Di sini 14.230. Tinggal klik aja 14.230. Nah, ini ya 14.230, klik aja, nanti akan dia muncul sendiri, lewat sendiri. Nanti tinggal klik aja. Oke. Nah, ini tampilan awal dari project 14.230. Di sini ada keterangannya, projectnya siapa, yang memfasilitasi project ini siapa, judulnya apa, pasti kan betul ya. Karena nanti yang kita hitung tuh hanya di project ini saja, jangan sampai salah project, karena nanti nggak terhitung. Nah, sini ada description-nya, apa, teman-teman bisa baca. Nah, pastikan kalau betul, sudah betul, nanti tinggal klik contribute. Oke. Nah, nanti akan tampilannya seperti ini. Mungkin teman-teman sudah familiar dengan ini, gitu ya. Cuma aku mau flash ingetin aja kalau kita mengerjakannya di wilayah prioritas ya, yang warna merah dulu, yang warna merah, dan pastikan warna yang dipilih itu warna putih, karena warna putih itu berarti belum ada mappers yang menyelesaikan kotak tersebut, kayak gitu. Itu untuk soal warna. Jadi untuk mapping kali ini fokus hanya untuk warna putih saja ya, warna putih. Nah, yang perlu diperhatikan juga adalah instruction-nya. Nah, instruksi ini bisa teman-teman baca. Cuma kalau aku bantu untuk meringkaskan adalah di project ini kita fokus hanya untuk menambahkan data jalan dan bangunan menggunakan ID ya, menggunakan ID. Nah, ini key ini sama kayak tadi ya, yang klik kanan square. Nah, itu key, pastikan itu dilakukan. Kemudian, ya tidak ada building yang saling share node ya, saling bersentuhan. Memang betul itu dekat, cuma dipisahkan gitu ya, jangan sampai menempel. Dan jalan. Nah, jalan ini tadi yang aku coba highlight dikit, itu ada unclassified dan residential. Seperti itu. Nah, kalau sudah, teman-teman tuh bisa zoom in aja, scroll up atau di plus di sini. Nah, pilih kira-kira mana yang masih ada putih. Nah, di sini kan ada putih tapi gembok. Nah, ini nggak bisa karena di situ udah ada mapper lain yang memetakan di kotak tersebut. Jadi kita pilih putih yang polos aja. Misalnya kayak gini. Scroll down, scroll up aja, pilih ke satu kotak, terus select, nanti akan bold gitu ya, warna hitam, lalu pastikan kita menggunakan ID editor. Ya, di sini dipilih ya, ID editor. Gitu ya. Lalu pilih map selected. Oke. Nah, ini adalah ID editor di dalam Task Manager. Mirip ya. Ada point, line, area. Ini juga sama persis, gitu kan, sama yang kayak tadi. Jadi kalau teman-teman tadi familiar dengan ID editor di sini, di OpenShell.org, pasti akan sama dengan Task Manager. Nah, yang membedakan adalah, yang perlu diperhatikan adalah, di sini akan muncul kotak berwarna pink. Magenta ya? Magenta apa pink ya? Magenta ya? Magenta. Nah, ini Magenta, kotak magenta. kotak yang teman-teman digitasi. Jadi nggak boleh digitasi menambahkan data di luar kotak ini. Kayak gitu. Jadi jangan sampai misalkan ini ya, teman-teman lupa gitu. Nah, ini ada bangunan nih. Jadi teman-teman nambahin yang ini gitu. Jangan. Teman-teman nambahinnya tuh di yang dalam kotak warna magenta ini. Nambahinnya sama persis, sama gitu. Dia klik area, klik tiga, terus klik kiri sekali, klik kiri, akhiri dengan klik kiri dua kali. Nanti warna merah, warna putih ya, klik merah-merah, kiri building.
Udah jadi warna merah, terus klik kanan, square. Persis sama kayak tadi. Nggak ada yang membedakan. Nah, selain kotak berwarna magenta ini, yang teman-teman perlu perhatikan adalah juga di sini ada waktu. Nah, di sini nih, 1 hour 59 minutes left. Nah, ini adalah waktu mengerjakan di kotak ini. Jadi ada waktu, teman-teman. Nah, tips dari aku, kalau misalkan teman-teman sudah waktunya mau habis, itu di-upload dulu saja. Gitu. Jadi sering-seringlah upload gitu ya. Nggak apa-apa, nggak masalah. Sering-sering upload supaya jangan sampai kelupaan upload itu waktunya udah habis. Nah gitu. Nah kalau misalkan teman-teman udah upload, nanti klik no gitu ya. Klik no. Contoh ya, kan klik no. Klik no. Ini kan teman perhatian ini 158. Klik no, terus dipilih sudah gitu ya. Nah terus nanti pilih lagi kotak yang tadi teman-teman pilih. Nah ini terus map selected lagi. Sorry, pastikan di sini pilihnya editor ya, ID editor. Pilih kotak lagi yang sama kayak tadi, terus map selected task lagi. Nah, nanti berubah deh jadi 2 jam lagi kan. Nah, itu tipsnya mungkin bisa seperti itu untuk tasking manager. Nah, di sini juga sama, bisa lihat completion-nya, road reminder-nya, teman-teman bisa baca gitu ya. Di sini juga ada instruction-nya kalau misalkan teman-teman lupa tadi seperti apa. Nah, eh, yang membedakan lagi adalah kalau di sini, jangan aku tambahin ya, contoh aja. Nah, pada saat upload, nah yang membedakan adalah tadi di sini kan nggak ada otomatis change set comment ya, nggak ada otomatis change set comment. Nah, di sini udah ada change set comment, cuma hashtagnya tadi belum ada. Nah, jadi jangan lupa untuk menambahkan hashtag SM for ST 2023. Nah, mungkin ini tuh minta tolong Mas Ferdi atau Mas Tido untuk share di chat kali ya. Nanti tinggal copy paste aja. Boleh, boleh, Nah, boleh, Mas. nah, ini jangan lupa untuk ditambahkan ya. Soalnya defaultnya itu dia nggak ada. Jadi nanti teman-teman tambahin, jangan lupa spasi dulu, spasi, baru tambahkan, baru upload. Kan contoh ya, ini aku upload nih. Aku upload, cek, karena di sini nggak ada warning atau errornya ya. Jadi bisa langsung diupload. Nanti setelah diupload, nanti akan berubah lagi menjadi berwarna gitu ya. Ada tulisan you just edit OpenStreetMap. Nah, lalu yang selanjutnya adalah pastikan kalau teman-teman itu sudah menambahkan semua jalan dan bangunan dalam kotak. Tapi kalau misalkan belum, pilihnya no ya. Misalkan teman-teman, aduh, waktunya sudah mau habis, atau misalkan ini terlalu padat, kayaknya aku mau ganti kotak yang lain gitu. Nah, pilihnya no ya. Jangan sampai pilih yes, karena kalau pilih yes itu warnanya nanti akan berubah menjadi warna biru. Nah, itu berarti menandakan kalau kotak itu tuh udah selesai ditambahkan. Sedangkan kan belum ya. Tapi kalau misalkan teman-teman yakin semua bangunannya udah, ini kayak gini ya, ini bangunannya udah semua nih, udah semua ditambahin, baru klik yes. Tapi kalau misalkan belum, ya sudah pilihnya no. Pilih no, terus submit aja. Nah, ini nggak usah takut kalau bangunannya tidak terhitung. Nah, kalau misalnya teman-teman udah upload dan menambahkan hashtag yang tadi, otomatis itu sudah terhitung. Berapa bangunan yang teman-teman tambahkan. Jadi nggak usah takut kalau pilih no nanti nggak kehitung dong. Nggak, itu udah terhitung. Jadi tenang aja. Jadi pastikan pada saat upload tambahkan hashtag tersebut dan tidak ada error atau warning di dalamnya. Kayak gitu. Oke, masih ada waktu ya. Nah, itu tentang tasking manager dan yang terakhir adalah aku mau share ke teman-teman hal-hal yang perlu diperhatikan gitu ya. Nah, yang tadi ini hal yang perlu diperhatikan. Pertama itu batas waktunya yang tadi ya 120 120 menit atau 2 jam ya. 2 jam pilih no kalau misalkan memang belum. Nah, yang tadi warna pink ya, kotak berwarna pink. Pastikan kalau teman-teman menambahkan datanya itu di dalam kotak. Jangan sampai ada di luar kotak. Nah, ini ada case khusus kalau misalkan ada objek bangunan
yang di tengah-tengah garis gitu ya. Kalau saranku coba dulu lihat bangunannya. Kalau misalkan udah 3/4 masuk ke dalam kotak kayak gini ya. Ini 3/4 masuk ke dalam kotak, ya nggak apa-apa. Ini digitasi aja. Tapi kalau misalkan cuma 1/4 gitu, nggak nyampe setengahnya masuk ke dalam kotak, ya jangan. Berarti biar kotak di atasnya, teman-teman di atasnya yang menambahkan bangunan itu. Kayak gitu. Dan jangan lupa untuk klik kanan dan square ya, atau shortcutnya itu key. Nah, ini untuk jalan. Pastikan kalau misalkan teman-teman digit jalan, itu lebihin dikit aja. Sedikit keluar di luar kotak magenta tadi. Supaya nanti teman-teman yang digitasi di bawahnya, itu ada jalan, dia tahu ada jalan yang teman-teman udah tambahin di atasnya. Jadi, misalkan kalau misalkan teman-teman digit jalan itu, keluarin dikit aja. Supaya nanti teman-temannya enggak. Itu untuk jalan. Nah, itu tadi hal-hal yang perlu diperhatikan. Nah, ini kesalahan yang sering terjadi. Contohnya, karena kita nanti akan menambahkan jalan, nanti ada jalan yang kadang tidak terhubung atau lupa segala macam. Nah, ini jangan lupa untuk dihubungkan. Caranya gimana? Tinggal select titiknya aja, terus digeser ke jalan bangunannya. Itu otomatis akan nge-share note sendiri. Gitu. Nah, warningnya apa? Warningnya tuh seperti ini. Nanti ada warna kuning-kuning pada saat upload. Itu harus dibenerin ya, teman-teman. Terus kesalahan sering juga, nah ini persimpangan jalan tidak terhubung. Nanti ini jatuhnya crossing. Kalau misalnya teman-teman mendigitasi bangunan jalan, ada yang cross seperti ini perempatan, jangan lupa klik 2 kali kiri ya, klik kiri 2 kali di jalan ini nanti akan nambah titik. Nanti akan share note. Seperti itu. Nah, ini yang tadi aku contohin, ada bangunan yang tumpang tindih dengan jalan. Nah, ini tinggal select di titiknya aja, klik kanan, lalu disconnect. Nanti tinggal klik kanan di bangunannya, move, lalu geser, lalu nanti square. Jangan lupa di klik kanan square. Itu untuk bangunan. Selanjutnya ini juga sama ya, bangunan menempel dengan jalan. Ini tidak boleh ya. Nah, ini kondisinya bangunan yang tumpang tindih dengan bangunan yang lain. Nah, ini tinggal digeser aja. Karena ini nggak ada share node ya bangunannya. Itu nggak share node. Maksudnya share node tuh titiknya tuh nggak nempel, jadi tinggal klik kanan, move, lalu geser aja. Nah, yang terakhir itu objek yang kelupaan diberikan teks atau informasi. Nah, objek-objek yang kelupaan untuk diberikan informasi itu biasanya masih, kalau bentuknya area itu masih putih, harusnya warna merah. Gitu. Nah, tapi nggak usah khawatir, biasanya kalau di-upload itu nanti ada tulisan berwarna merah. Warna merah-merah gini berarti ada yang salah nih, ada error yang teman-teman buat tapi belum diselesaikan. Kalau jalan biasanya masih tipis putih seperti ini. Gitu. Nah, ini terakhir mungkin Mas Ferdi ya. Dari aku, ini aku coba ringkas how to map-nya ya. Pertama, hindari overlapping dan warning. Bangunan yang dipetakan tidak boleh saling share atau berdempetan. Lalu dilarang menghapus existing. Jadi kita di sini hanya menambahkan ya. Jadi jangan mengutak-atik atau menghapus sih, menghapus objek-objek yang sudah ada. Tapi kalau menggeser boleh. Kalau misalkan kalian lihat bangunannya itu atau jalannya itu kurang pas dengan citra yang dipakai, itu boleh dimodifikasi tapi tidak perlu dihapus. Itu ya. Nah, ini yang tadi aku ingetin lagi, kalau sudah terpetakan boleh pilih yes, tapi kalau belum sama sekali itu jangan pilih yes, tapi pilihnya no aja. Dan yang terakhir klasifikasi pas jalan. Ada dua, unclassified dan residential. Hintnya adalah kalau unclassified itu biasanya jalan yang panjang, menghubungkan antar permukiman, tapi kalau jalan-jalan pendek, cuma ada bangunan-bangunan gitu ya, itu pilihnya permukiman aja. Untuk detailnya lagi, silakan baca di eh, instruction di tasking manager yang merah tadi. Oke, mungkin itu aja Mas Ferdi dari aku. Mohon maaf kalau misalkan terlalu cepat gitu ya, karena ini short training aja untuk merefresh lah teman-teman bagaimana kita menambahkan data di Mapperton kita kali ini. Oke, itu aja Mas Ferdi. Terima kasih.
Baik, terima kasih Mas Iko atas materi yang diberikan. Jadi teman-teman ya, tadi sudah didemokan oleh Mas Iko untuk bagaimana cara membuat akun OSM, terus bagaimana menggunakan tasking manager, serta bagaimana tips dalam melakukan mapping seperti itu. Tujuannya adalah kita bisa mulai memapatan secara bersama-sama. Tapi sebelum itu izinkan saya untuk memberikan sebelum saya memapatan, ya, kita Suaranya putus-putus Mas Ferdi. wajib menggunakan hashtag yang chat seperti itu. Cek, kalau saya terdengar Mas gitu. Iya, cukup terdengar sekarang. Oke, tadi putus-putus, boleh diulang mungkin Mas. Oke, baik. Mengingatkan ya teman-teman sebelum melakukan mapping, eh, dipersilakan untuk mengisi daftar hadir di room chat, serta nanti ketika sudah mendigitasi dan akan melakukan upload, silakan memasukkan hashtag yang ada di chat, hashtag SM4SD. Kita nanti jadi mappers yang terbanyak nanti disebabkan oleh Youth Mappers Indonesia serta staff dari Village. Oke, mungkin hasilnya bisa kita mulai ya. Nanti kita meeting sampai sekitar pukul 17.20 seperti itu. Jadi mungkin bisa kita mulai sekarang. Monggo teman-teman. Oke, jadi teman-teman peserta yang hadir di sini boleh langsung mulai memetakan ya. Kita bantu sama-sama untuk memetakan wilayah terdampak gempa Turki dan khususnya di Suriah yang masih belum banyak terpetakan. Jadi teman-teman langsung aja boleh langsung login pakai akun OSM-nya, terus buka halaman tasking manajernya, dan langsung tadi ilmu-ilmu yang sudah disampaikan oleh Mas Iko tentang bagaimana cara membuat bangunannya jadi lebih rapi, terus jangan sampai bersinggungan bangunannya dan jangan sampai bertumpang tindih jalannya, itu boleh dipraktikkan, boleh digunakan, dan nanti sebenarnya kita bukan bukan semacam kompetisi ya, tapi kita lebih memberikan apresiasi karena teman-teman sudah bantu untuk memetakan tempat-tempat yang terdampak bencana di gempa Turki dan Suriah. Kita ada apresiasi berupa tumbler dan juga kaos yang nanti akan kita berikan bagi teman-teman sebagai bentuk apresiasi karena teman-teman sudah membantu dalam kegiatan kemanusiaan ini ya, teman-teman. Oke, mungkin teman-teman silakan boleh langsung dipetakan sekarang ya. Oh, ada yang bertanya ini dari Mbak Nindita, bangunan yang sudah runtuh, apakah juga di map, Mas? Iya, jawabannya kita bantu petakan juga ya untuk membantu melihat dampaknya, bangunan yang terdampak juga.
Ada yang tanya hashtagnya dicantumin di komen. Iya betul, hashtagnya dicantumkan di komen ya. Ya, betul. Waktu saat mau yang terakhir, pada saat upload tuh ada komen cengket. Nah, itu akan ada hashtag-hashtag banyak ya. Nah, itu ditambahin hashtag tambahan yang wajib ditambahin. Kalau ada yang bingung terus butuh Kak, boleh share screen lagi nggak yang tadi itu? Boleh, silakan teman-teman bilang aja ya di kolom chat, atau misalkan ada yang mau ngobrol-ngobrol juga sambil kita mappeton, mau tanya-tanya tentang OSM, tentang yang lainnya juga boleh, silakan ya. UMS yang melakukan mapetan secara offline mungkin bisa kita sapa-sapa terlebih dahulu. Di sini ada Mas Diva. Cek Mas Diva terhubung nggak? Halo, suaraku terdengar nggak? Terdengar Mas Diva. Ini teman-teman Jalan Perwames baru ini ya Mas? Baru kumpul-kumpul ya Mas? Iya, kebetulan kita lagi kumpul di area daftar Solo di UMS. Di sini ada banyak, beberapa. Wah rame, mantap. Juga di daerah sana juga ada. Kita di sini juga em, mapping buat area yang tadi sudah dipandu. Itu aja sih, Mas Ferdi. Bisa saya kembalikan. Oke, Ada siap. berapa orang Semangat. nih Mas di sana, Mas Diva? Gimana? Ada berapa orang di sana nih Mas Diva? Ada sekitar, ada Noval, ada beberapa teman juga, 4, 5, 6, 7, juga ada yang lagi di luar gitu. Oke, siap-siap. Salam buat Lagi teman-teman sibuk juga mappers di sana ya. masing-masing. Iya, terima Iya, kasih Mas. terima kasih juga udah bantu mapping di Iya. Mapleton ini. Sip, sip, mantap, mantap. Siap, semangat teman-teman Jalan Perwames dan juga yang ada di Zoom. Kita petakan bersama. Kalau di sini peserta yang lain juga ada yang lagi mapping bareng mungkin di kantornya atau di kampusnya. Terus mau open camp juga boleh, silakan teman-teman ya yang mau yang mau mulai untuk open camp juga dipersilakan teman-teman.สวัสดีค่ะนดนะคะ วันนี้เราอยู่กับคุณเอยจากอายิโนโมโตะสวัสดีค่ะ วันนี้คุณเอยจะมาพูดถึงAda yang bertanya lagi nih dari Mbak Dayulan ya, Kak, kok kotak ungunya nggak ada di lembar kerja? Mungkin kotak magentanya tadi ya maksudnya ya. Atau mungkin Mbak Dayu mau share screen untuk kita lihat masalahnya. Eh, boleh Kak, boleh di Sebentar ya, screen Kak? saya
buat co-host dulu. Oke, sudah. Silakan di share screen. Ya, izin share screen, Kak. Iya, Izin, Kak, di sini, Kak. oke. Mas Iko ini ada yang bertanya tentang kotak ungunya. Kira-kira bisa bantu Ya, ya. jawab kah? Coba di zoom out dulu, Mbak. Coba zoom out dulu deh, Mbak. Coba aku mau lihat. Oh, oke. Seperti ini, Oke. Kak. Oke. Internet stabil nggak ya, Mbak? Di tempat Mbak? Makanya. Stabil, Kak. Suara Kakak jelas. Jelas ya? Oke. Coba mungkin bisa di no dulu deh, Mbak. Coba di no dulu. Oh, Pilih no dipilih ulang dulu. ya. Di no dulu. No? Lalu kita coba buka kotak yang lain, coba. Scroll ke bawah, Mbak. Pilih no. Di submit ini ya, Kak, Ya, ya? submit aja, nggak apa-apa. Oke. Jadi saya pilih yang di sini, Kak. Coba pindah ke sebelahnya deh, Mbak. Coba, coba. Sebelah sini, Kak. Hmm. Sudah kelihatan, Oke. Kak. Ya, kayaknya itu bug sih, Mbak. Bug bawaan ininya, tasking manajernya. Oke deh. Oke, jadi sudah mulai. Baik, Kak. Terima Oke, kasih, makasih Kak. Kak Dayu sudah bertanya ya. Dan bisa langsung mulai Ya, ngerjain sama-sama. lagi. Saya izin stop share screen ya, Kak. Ya, boleh. Silakan. Ada yang bertanya lagi nih. Kak izin bertanya untuk bangunan bertingkat, acuan digitasinya berdasarkan atap atau lantai dasar gedungnya ya. Terima kasih. Nah, ini pertanyaan yang bagus juga nih. Mas Iko mungkin bisa jawab Ya, izin atau jawab ya. Mas Dimas juga boleh silakan. Ya. Mungkin nanti Mas Dimas bisa tambahin. Setahu Mm-mm. aku berdasarkan eh, tapaknya. Nah, jadi kita mendigitasinya berdasarkan tapaknya karena kan semakin tinggi bangunan, kalau di Citra itu kan ada pergeseran gitu ya. Jadi jangan digitasi atapnya tapi tapak bangunannya. Jadi memang kalau digitasi dia agak geser dikit gitu. Jadi kan bangunan tinggi kita kotaknya di kiri dikit atau kanan dikit, tapi bangunannya tuh tingginya ke kiri atau ke kanan itu nggak masalah sih. Karena memang tuh bangunan tinggi yang penting tuh tapak. Gitu sih. Monggo Mas Dimas kalau ada yang mau ditambahin. Ya, dari Mas Dimas ada yang mau ditambahkan mungkin informasinya? Oke, sudah cukup berarti mungkin ya. Ada lagi nih. Sama-sama Kak Revaldi. Ada lagi yang mention nih. Halo Kak dan semua dari Kak Indah. Sekedar info, kebetulan di tas aku ada validator yang komen ini ke member lain. Mungkin info ini perlu untuk di-remind karena citranya nggak lurus atau ada bayangan. Jadi kadang beberapa bangunan tinggi perlu di-adjustment digitasinya atau di. Nah itu mungkin terkait pergeseran citra ya, Mas Iko ya. Ini masuk ya Mas Tido ya. Ini Masuk, masuk, masuk sepertinya ya. mirip pertanyaannya sama yang tadi ya. Jadi kayak should be met at their footprints instead. Jadi kalau ada bangunan tinggi, kita tapaknya, jangan atapnya. Hmm.
Gitu sih. Nah, mungkin ini lebih detailnya kali ya karena Iya, ada iya, iya. perbedaan. Nah, ini terima kasih Mbak. Jadi, iya Kak Indah. Jadi pada intinya sama. Jadi perlu hati-hati memang teman-teman mappers, misalkan lagi mapping di tempat yang banyak bangunan tingginya dan mungkin terlihat bayangan, itu teman-teman tetap mengacunya ke tapak bangunannya, karena memang yang dihitung nanti adalah maksudnya yang harus dipetakan adalah memang mengacunya ke tapak bangunan. Sementara untuk bangunan bertingkat itu nanti ada tag khusus di OpenStreetMap yang biasanya kita gunakan building level untuk menunjukkan seberapa tinggi bangunan yang kita petakan. Semoga menjawab ya dari Kak Indah juga. Terima kasih.
Cek. Baik, ada pertanyaan di kolom chat ya. Kalau misalkan wilayah kota yang aku digitasi itu udah selesai, bisakah lanjut ke kota putih yang lain? Terima kasih. Izin menjawab Mas Dio ya. Bisa Mas, misal dari kota itu sudah selesai semua digitasi, bisa nanti disubmit dulu, baru nanti lanjut ke kota putih yang lain seperti itu, Mas Dio Victor ya. Baik, dan untuk teman-teman misal nanti sudah selesai dalam melakukan digitasi, ketika upload jangan lupa untuk menyertakan hashtag yang sudah ditentukan tadi ya, hashtag SM4ST 2023, baru nanti di-upload seperti itu. Dan misal teman-teman ada kendala, ada kesulitan, bisa langsung ditanyakan, nanti mungkin bisa dibantu dijawab oleh Mas Iko, Mas Dimas, ataupun Mas Dido seperti itu. Terima kasih.
mengingatkan untuk teman-teman peserta ya bahwa untuk mapping kita nanti sampai pukul 17.20 WIB, masih sekitar 20 menit lagi. Nanti ketika sudah jam segitu bakal kita stop, lalu nanti kita bakal lakukan perhitungan kira-kira dari teman-teman siapa yang jadi top mapper seperti itu ya. Nanti dapat apresiasi dari OpenStreetMap Indonesia, dari Youth Mappers Indonesia, dan juga Staff Map Village. Masih sekitar 20 menit lagi seperti itu. Terima kasih teman-teman. Shopee 33 Grand
mengingatkan kembali kepada teman-teman yang mungkin belum mengisi daftar hadir tadi, bisa mengisi daftar hadir yang ada di room chat. Serta bagi teman-teman yang sudah melakukan digitasi, ketika Anda upload, jangan lupa untuk memasukkan hashtag SM4ST 2023 untuk tracking dalam penentuan top member seperti itu. Terima kasih teman-teman.
mengingatkan teman-teman untuk waktu mapping kita masih ada sekitar 10 menit lagi. Jadi bisa dilanjutkan terlebih dahulu. Jangan lupa untuk menambahkan hashtag SM4ST 2023 sebelum teman-teman upload hasil digitasi teman-teman. Terima kasih.
bisa kita tutup. Nanti mungkin Mas Iko bakal menghitung terlebih dahulu kira-kira yang menjadi top mapper nanti siapa. Sambil menunggu Mas Iko mungkin ada yang mau menyampaikan mungkin kendala atau tadi pengalaman dalam mapping mungkin ada nggak kira-kira? Mungkin saya dari pengalaman saya kan ini termasuk pengalaman perdana bagi saya. Jadi saya sebelumnya yang belum tahu OpenStreetMap, saya dikenalkan oleh beberapa teman dan juga suka seliweran gitu kan. Akhirnya saya mencoba tuh untuk bergabung dan mencoba untuk ikut partisipasi di kegiatan. So far aku ngelihatnya juga cukup seru dan cukup mudah dipahamin. Kalau untuk beberapa kendalanya sih ada beberapa penyesuaian yang biasanya kita mapping pakai apa, sekarang menggunakan aplikasi yang open source seperti ini. Dan untuk klasifikasinya yang aku harus bisa nyesuaiin sesuai standar dari OSM, seperti misalnya daerah-daerah yang masih kita belum tahu, itu kita harus menyesuaikan lagi sesuai standar dari klasifikasi di OSM itu. Terus juga kalau misal di daerah Syria kan berbeda tuh sama yang di daerah Indonesia. Mungkin harus lebih terbiasa lagi dengan daerah-daerah luar ya, bisa gitu. Itu aja sih kurang lebihnya. Oke, baik, terima kasih Mas Diva ya atas pengalamannya. Berarti ini baru pertama ini ya Mas Diva ya untuk melakukan mapatan melalui OSM. Iya, untuk melakukannya pertama, cuman sudah kenal sejak lama gitu. Oke, siap. Terima kasih Mas Diva atas pengalaman yang dibagikan. Ini dari teman-teman yang lain ada yang mau disampaikan? Mungkin tadi menemukan kendala apa bisa kita diskusikan. Di sini mumpung ada Mas Iko, ada Mas Dimas, ada Mas Ido juga. Atau mau share pengalaman juga seperti Mas Diva tadi. Ini kebetulan Mas Diva juga baru kumpul-kumpul sama teman-teman Jetmapper UMS juga secara offline. Ada teman-teman yang lain? Sambil kita menunggu hasil perhitungan. Ada yang tanya di kolom chat tuh, Mas Ferdi. Di saya kok nggak ada ya Mas Dido ya? Ya, ada yang tanya dari Kak Dayu tadi nih, Kak, aku lupa cara kasih hashtagnya. Mungkin bisa dijelaskan. Oke, untuk yang lupa hashtagnya mungkin Mas Dimas mungkin. Mas Dimas terhubung nggak atau mungkin tuh cek Mas Dimas apakah terhubung? Ya, aku bantu jawab ya. Sorry, tadi slow respon sambil ngitung. Tadi gimana Mas? Sorry, cara nambahin hashtag ya? Karena Mbak ini iya hashtagnya Mas. Dia ada yang lupa. Bentar. Aku share screen ya, aku izin share screen ya. Bagi silakan Mas Iko. Ya, ini. Jadi tadi namanya siapa ya? Maaf, lupa tadi. Dayu, dari Dayu, Kak Dayu. Kak Dayu ya. Nah, jadi gini. Iya. Ini aku contohin satu aja. Tadi mungkin teman-teman udah familiar dengan nambahin hashtag itu di sini Kak. Bentar. Coba aku edit sembarang ya. Aku ini edit sembarang dulu aja. Nah, di sini nih Kak. Jadi di spasi. Jadi misalkan karena di sini hashtag defaultnya ini di TM yang kita mapatonin itu udah ini ya, tapi ada hashtag wajib yang kita tambahinnya di sini. Jadi spasi terus baru kopas SM for ST 2023 baru dia.
Itu sih, Mas Herdi. Ya. Baik, terima kasih Mas Iko. Semoga menjawab ya Mbak Dayu. Mungkin dari teman-teman ada pertanyaan lain? Sambil kita menunggu untuk perhitungan top mapper ya. Oh ya, jadi nanti bakal ada ini teman-teman untuk yang 5 mapper teratas nanti bakal mendapatkan kaos dari Youth Mapper Indonesia. Lalu ada untuk yang 1 top mapper itu bakal ada tumbler yang dipersembahkan oleh staff map garage seperti itu. Ini sedang dilakukan perhitungan, bisa kita tunggu terlebih dahulu. Oke, saya izin share screen ya teman-teman untuk nama-nama dari top mappernya. Nah, untuk share screen sudah kelihatan ya teman-teman? Sudah, Mas. Mungkin bisa saya bacakan. Yang pertama ada Kak Irfan di Fauzi. Dan juga yang kedua ada Kak Ega Roval Hamdika. Yang ketiga ada Kak Muhammad Satrio Utomo Priyanto. Selanjutnya ada Kak Eliana Rizky Dufairi. Yang kelima ada Kak Fikri Irfan. Dan juga yang keenam ada Kak Yunita Sari. Nanti untuk para pemenang akan dihubungi oleh panitia ya setelah melakukan bagian seperti itu. Oke, ini ada pertanyaan di kolom chat. Mas mau tanya, untuk kelas pengguna mahir dan menengah itu seperti apa dan bagaimana untuk level up-nya atau mungkin sebagai validator? Mungkin Mas Dido atau Mas Iko Iya, saya bisa boleh bantu. bantu jawab ya, Mas Ferdi. Oke. Untuk Kak Fikri Irfan, jadi untuk kelas pengguna mahir menengah dan pemula itu untuk yang di form pendaftaran mungkin ya pendaftaran pada saat registrasi Zoom kemarin itu berdasarkan dari durasi atau seberapa lama teman-teman sudah mulai memetakan. Nah, tapi untuk level secara resmi dari OSM itu sebenarnya ada, itu dihitung berdasarkan seberapa banyak genset atau objek yang sudah dipetakan oleh eh, masing-masing mappers. Nah, terus bagaimana caranya untuk level up-nya atau validator? Kalau untuk level up, tentunya semakin banyak teman-teman metain dan semakin lama teman-teman metakan di OSM akan semakin naik levelnya. Tapi untuk jadi validator, sebenarnya nggak ada syarat resmi. Jadi validator hanya teman-teman disarankan untuk sebelum jadi validator, teman-teman sudah menguasai terlebih dahulu bagaimana caranya memetakan di OSM, minimal sudah melakukan kurang lebih 1000 genset lah di OSM, dan kalau bisa setelah itu nanti teman-teman baru boleh bertindak sebagai validator untuk mengkoreksi pekerjaan teman-teman yang salah. Itu kira-kira Kak Irfan ya. Kak Fikri Irfan ya, sudah bisa menjawab. Mungkin sebelum ditutup, ini Mas Ferdi, saya juga ada sedikit pengumuman juga untuk teman-teman ya. Saya izin share screen ya. Oke. Oke, udah terlihat belum, Mas
Ferdi? Sudah, Mas. Oke, ya teman-teman, jadi sekali lagi terima kasih banyak atas partisipasi yang telah dilakukan teman-teman. Nah, sore hari ini luar biasa banget, dari kurang lebih sebanyak tadi ada 8 mappers ya yang ngumpul di sore hari ini. Kita berhasil memetakan kurang lebih hampir 5.000 bangunan dalam waktu kurang lebih sejam, dan ada sekitar kalau nggak salah 150-an meter lebih jalan ya. Jadi terima kasih banyak teman-teman untuk partisipasi aktifnya untuk membantu memetakan wilayah Turki, dan pastinya nanti semua hasil pemetaan ini nanti akan dikonversikan ke dalam bentuk donasi yang akan diberikan kepada relawan-relawan yang ada di lapangan untuk bisa digunakan untuk membantu korban terdampak di sana. Dan perlu diingatkan juga bahwa tadi sempat ada yang mention, ada yang nanya juga nih, Mas, untuk durasi pemetaannya ini sampai kapan gitu. Untuk pemetaannya sendiri ini masih akan dibuka sampai akhir Maret. Kalau informasi yang saya dapat dari Hub Asia Pasifik, ini akan dibuka sampai akhir Maret. Jadi untuk teman-teman setelah Mappeton ini berakhir, teman-teman masih boleh terus memetakan untuk bisa berkontribusi dan juga membantu memetakan wilayah terdampak. Dan kalau untuk tadi teman-teman juga udah tahu siapa top mappersnya, hadiah tumbler dan kaos itu, data yang dikumpulkan itu data yang didapatkan dari tadi awal kita Mappeton sampai pukul 17.20 nanti. Nah, tapi untuk bukan kompetisi, untuk apresiasi yang akan diberikan dari Hub Asia Pasifik yang berupa mug, kaos dan juga jaket, itu masih akan terus berlangsung. Kampanyenya atau pemetaannya ini masih akan berlangsung sampai akhir Maret. Jadi teman-teman pastiin juga tetap memetakan untuk nanti bisa mendapatkan merchandise yang menarik juga yang akan diberikan oleh Hub Asia Pasifik, dan nanti pemenangnya akan diumumkan sekitar bulan April ya, untuk penerima dari hadiah atau merchandise dari Open Mapping Hub Asia Pasifik. Mungkin itu aja Mas Ferdi untuk informasinya. Terima kasih. Baik, Mas Dido, terima kasih atas tambahan yang diberikan. Mungkin sebelum kami tutup ya, kami dari Open Film Indonesia, Map Indonesia, serta staf Mapbidets mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta, seluruh mapper yang sudah ikut berkontribusi dalam kita memetakan wilayah terdampak tempat ini bisa melanjutkan tadi pemetaan karena masih sampai akhir Maret seperti itu. Mungkin untuk acara Mappeton pada sore hari ini bisa kita cukupkan. Kita Terima dulu ya kasih. Mas, foto bersama dulu Mas. Oke, baik. Mungkin dokumentasi ya. Buat teman-teman untuk bisa diaktifkan kameranya, kita foto bersama. Oke, teman-teman masih ditunggu ya yang mau open cam, silakan. Yuk teman-teman, kita open cam. Bisa dibantu ya Mas itu ya. Ya, nanti saya akan ambil gambarnya. Oke, Yuk yang belum, silakan. Oke, saya hitung sampai 5 ya untuk menunggu teman-teman yang masih mau open cam. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kita ambil ya fotonya. Kita ambil sebanyak 2 kali. Siap teman-teman yang nggak bisa on cam mungkin bisa kasih emote untuk memeriahkan juga. Saya akan hitung sampai 3 untuk ambil dokumentasinya. 1, 2, 3, senyum. Oke, yang pertama sudah berhasil. Kita sekali lagi ya. Sekali lagi teman-teman, kita ambil 1, 2, 3, boleh senyum. Iya, oke, sudah. Mas Ferdi, saya kembali ke Mas Ferdi, silakan. Baik, terima kasih Mas Dito untuk sesi dokumentasinya. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih untuk teman-teman peserta mapping ya.
Setelah ini bisa dilanjutkan mapping kembali sampai akhir Maret untuk membantu saudara kita di sana. Untuk acara pada sore hari ini bisa kita cukupkan. Terima kasih, kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.